hari ini kita merayakan hari Pentakosta. Apa? Hari Pentakosta, hari turunnya Roh Kudus. Itu adalah berkat yang luar biasa, ya, yang kita terima, yang orang percaya terima. Tidak semua orang bisa menerima Roh Kudus. Kenapa? Karena hatinya tidak benar, hatinya jahat, hatinya tidak percaya kepada Tuhan. Jadi Tuhan menjanjikan Roh Kudus kepada semua orang sebenarnya, tetapi mereka yang menerimanya adalah orang-orang yang merindukan Tuhan, yang percaya kepada Tuhan, yang hatinya adalah benar di hadapan Tuhan, tidak ada dendam, tidak ada kejahatan. Ya, Roh Kudus itu adalah Yesus sendiri, adalah Tuhan sendiri. Kalau Yesus dia tidak naik ke surga, pasti umurnya sekarang udah berapa? Pasti harus mati dong, ya kan? Karena mengikuti hukum alam. Kalau dia sudah berusia 70 tahun, pasti sudah tua. Jadi nggak mungkin Tuhan selama-lamanya ada di dunia. Satu-satunya yang bisa menemani dan menyertai kita adalah Roh Kudus. Yesus itu mengirimkan, menjanjikan Roh Kudus, Bapa yang akan kirim kepada kita. Ya, Rohnya yang akan dikirimkan kepada kita. Ya, jadi dia itu pribadi, bukan hanya roh saja, bukan seperti jimat atau mantra, bukan. Dia itu pribadi, tapi adalah roh. Yesus sendiri dalam kehidupan kita. Sama seperti setan, ya, dia tidak kelihatan. Tapi dulunya dia ada di surga. Namanya siapa? Lucifer. Dia memiliki anggota, ya, pengikut malaikat-malaikat, dan berbentuk roh yang tidak bisa kita lihat. Tapi dia bisa masuk ke tubuh manusia yang hatinya jahat. Jadi kalau seseorang dikuasai oleh roh jahat, dia akan melakukan kejahatan. Dia akan melakukan apa yang menyenangkan hati setan. Tetapi kalau Roh Kudus masuk dalam diri seseorang, memenuhi orang itu, mengurapi orang itu, maka dia akan menyenangkan hati Tuhan. Dia akan melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Sifat-sifat Yesus itu tinggal dalam hidupnya. Apa sifat Yesus? Setia. Apa sifat Yesus? Sabar. Apa sifat Yesus? Baik. Apa sifat Yesus? Lemah lembut. Apa sifat Yesus? Murah hati. Yang pertama sekali, kasih ada dalam diri kita. Terus dia ada penguasaan diri. Apa itu lagunya? Kasih, sukacita, damai sejahtera, terus kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, terus penguasaan diri. Orang yang dipenuhi Roh Kudus, dia akan memiliki buah itu. Karena itu adalah sifat dari Yesus sendiri. Ya, karena itu adalah sifat dari Yesus sendiri. Nah, kalau setan sifatnya apa? Kebalikannya. Kasih, kebalikannya apa? Benci, dendam. Nah, kalau ada orang yang dendam dalam hatinya, sebentar lagi dia akan melakukan kejahatan, yaitu membunuh, terus apalagi mengadu domba, memecah belah, mengejek, fitnah. Itu dia. Kalau seseorang itu dikuasai oleh roh jahat. Jadi kalau seseorang dikuasai, dipenuhi oleh Roh Kudus, Tuhan mencurahkan Roh Kudusnya kepada orang itu, maka dia akan melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dia akan bersukacita, dia akan semangat. Waktu dia nyanyi memuji Tuhan, dia tepuk tangan. Bukan mukanya marah, bukan diam, bukan nunduk, bukan. Dia akan menari-nari.
memuji Tuhan. Karena apa? Karena rohnya dipenuhi, bersatu dengan roh Tuhan sendiri, dengan Yesus. Jadi supaya Yesus itu bersama dengan kita, ya, selama-lamanya, dia harus naik ke surga. Dia harus naik ke surga. Sehingga kita boleh apa? Bersama-sama dengan dia selama-lamanya. Kalau hati kita baik, benar di hadapan Tuhan. Ya, jadi kita bersukacita karena ada Roh Kudus yang diberikan kepada kita. Luar biasa. Roh Kudus itu dia akan memimpin kita, mengajar kita, tidak baik seperti ini. Jaga mulut, jaga hati, jaga bibir, jaga perkataan. Dia akan mengajari, mengingatkan, menginsamkan, menegur, bahkan menyadarkan kita yang kita buat itu sudah salah atau tidak. Ya, dia akan memampukan kita supaya kita kuat. Walaupun diejek, walaupun dibenci, kita tetap mengasihi. Ya, walaupun kita tidak disukai, tapi kalau hidup kita benar, menyenangkan hati Tuhan, Roh Kudus memampukan kita untuk tetap kuat, untuk tetap mengasihi, bahkan mengampuni. Ya, jadi hati kita yang benar, hati kita yang kudus, hati kita yang bersih, itulah yang akan dipenuhi oleh Roh Kudus. Jadi tadi katanya Roh Kudus itu kalau ia datang, yaitu roh kebenaran, dia akan pimpin kita. Seperti kita tadi menyanyikan lagunya, Roh yang hidup penuhiku. Dia akan ambil alih kehidupan kita. Dia akan tuntun kita. Nggak boleh di situ, jangan menyimpang. Ikuti jalanku, kata Tuhan. Dan ingat, suaranya lembut, bukan keras dan tidak memaksa. Ingat ya, suara Roh Kudus itu lembut. Ya, dia katakan, Lia berdoa. Lia berdoa. Karena siapa itu? Kata Lia berdoa. Nah, sesudah ditolak, Roh Kudus pergi, dia sedih. Yang datang siapa? Roh jahat. Dia bilang, udah, gak usah berdoa, main game aja terus, gak apa-apa itu, nanti kau main level. Bentar lagi kau dapat apa? Level yang tertinggi, top level. Nah, itu suaranya keras, suara setan keras. Tapi suara Roh Kudus itu lembut, dia tidak bisa memaksa, tapi dia mengingatkan saja. Ya, dia mengingatkan saja. Jangan berbohong. Aku gak bohong kok. Ya, jangan berbohong. Aku gak bohong. Jangan berbohong. Diam, kita bilang kayak gitu. Akhirnya Roh Kudusnya pergi, dia sedih, masuk roh jahat. Udah, yang tobat itu sudah bagus. lebih kuat suaranya, suara setan daripada suara Roh Kudus. Ingat, Roh Kudus itu hanya mengingatkan, memimpin dan menyadarkan kita. Kalau kita tidak mau, itu pilihan kita. Kita yang datang beribadah itu karena kita mendengar suara Roh Kudus. Yuk ibadah. Datang sukacita. Wah, puji Tuhan, kita mendengarkan suaranya. Ada yang tidak dengar. Ngapain kau gereja-gereja? Corona. Kalau bisa, ya datang. Kalau tidak, tetap ibadah. Kan ada lewat online. Asalkan memang
Jangan, asalkan kita memang malas ya, asalkan jangan malas, dasar malas. Tidak boleh. Ingat, firman Tuhan itu harus kita dengar. Itulah suara Tuhan sendiri. Roh Kudus yang akan menghidupkan firman itu. Dia akan mengatakan apa yang kita dengar tadi dalam khotbah, dalam firman Tuhan. Dia akan ingatkan, tadi kan sudah dengar firman Tuhan tentang Roh Kudus. Dia tidak bisa memaksa. Dengar suaranya, suara Roh Kudus itu lembut. Dengar. Nanti diingatkan kita, diingatkan, diajari. Tuhan pasti membawa kita kepada yang baik. Ingat, kalau orang itu dipenuhi Roh Kudus, dia akan menyenangkan hati Tuhan. Kalau orang dikuasai roh jahat, kelakuannya yang dia mau adalah menyenangkan hati setan. Ya kan? Menyenangkan hati setan. Menyenangkan hati bukan hati ya, menyenangkan setan, menyenangkan iblis. Nah, hati-hati. Tinggal kita pilih. Kita sudah dengar firman Tuhan. Kita mau menyenangkan hati Tuhan atau menyenangkan setan atau menyenangkan diri sendiri, daging kita, ya. Ingat tadi firman Tuhan katakan ada buah Roh Kudus. Kita harus memiliki kasih, sukacita, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Jadi kita bisa tahan. Gak boleh aku marah. Kuasai diri kita. Ya, aku harus memberi. Kita harus memberi. Ya, aku harus setia sekalipun orang lain tidak setia beribadah. Ya, kita harus memiliki kasih, kebaikan, ya, kelemah lembutan, berbicara dengan baik seperti Roh Kudus berbicara dengan lembut. Ya, kita diubahkan, kita dibentuk menjadi anak-anak yang mengasihi Tuhan. Amin. Amin. Muji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.